Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ken Sari Bina Asmara, nomor NIM 2019 10230311362. Saya dari kelas Psikologi G. Kali ini saya akan membahas tentang paraphilia disorder. Apakah paraphilia disorder itu? Mari simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, definisi. Definisi paraphilia disorder adalah kesenangan atau kepuasan seksual melalui cara-cara yang maladaptif dan tidak biasa. Paraphilia dapat diartikan sebagai aktivitas seksual yang tidak pada umumnya atau mengalami penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual merujuk pada perilaku seksual yang dianggap menyimpang atau menyalahi aturan yang sudah ditetapkan, hukum, agama, dan kebiasaan. Faktor penyebab paraphilia disorder. Yang pertama, pengalaman pelecehan dan kekerasan seksual di masa kanak-kanak. Keterdekatan dengan situasi atau objek tertentu secara berulang kali dengan aktivitas seksual. Hambatan perkembangan dan kesulitan dalam menjalin hubungan dengan beda jenis. Selanjutnya, kecanduan pornografi. Beberapa tayangan nyeleneh akan memberikan daya tarik seperti magnet yang dapat mempengaruhi psikologis ketergantungan. Pengaruh dari pasangan seksual. Pelampiasan stres yang tidak tepat sehingga menimbulkan kebiasaan dan pengulangan secara terus-menerus. Rasa ingin mencoba atau rasa ingin tahu yang diakibatkan penyampaian informasi atau persepsi yang salah. Kriteria gejala paraphilia disorder: memiliki keinginan untuk melihat atau mengikuti sesuatu yang porno, menunjukkan alat kelamin kepada orang lain di depan umum, atau menyentuh tubuh wanita tanpa seizin. Menyentuh alat kelamin biasanya pada pria ke bagian tubuh wanita. Melakukan aktivitas ekstrim ketika berhubungan seksual dengan anak kecil, mengalami gairah seksual dengan benda seperti pakaian dalam wanita, dan lain-lain. Mengalami gairah jika memakai pakaian lawan jenis. Ciri gangguan paraphilia. Ciri paraphilia menurut DSM-4 adalah melibatkan dorongan atau fantasi seksual yang berulang dan kuat, yang bertahan selama 6 bulan atau lebih, yang berpusat pada objek bukan manusia seperti pakaian dalam, sepatu, kulit, atau sutra, perasaan merendahkan atau menyakiti diri sendiri atau pasangannya, anak-anak atau orang lain yang tidak dapat atau tidak mampu memberikan persetujuan. Selanjutnya adalah jenis paraphilia. Jenis paraphilia yang pertama adalah eksibisionisme. Petugas pemeran memperlihatkan organ seksualnya kepada orang asing yang tidak dikenal. Kemudian frotteurisme, jadi keinginan untuk menyentuh seseorang dan menular padanya ditunjukkan. Jika orang ini tidak setuju dengan perilaku seperti itu, tindakan ini biasanya dilakukan di tempat yang ramai, seperti di kereta, di bus, ataupun di lift. Selanjutnya adalah fetisisme. Dalam gangguan ini, rangsangan seksual dilakukan dengan benda mati, paling sering dengan pakaian wanita atau yang lainnya. Yang berikutnya adalah masokisme, yaitu individu dengan jenis paraphilia ini mengalami gairah seksual saat dipukuli, diikat atau dibelenggu, dipermalukan atau menyebabkan penderitaan dengan cara lain. Terkadang mereka membutuhkan tindakan ini dari pasangan mereka atau melukai dirinya sendiri. Selanjutnya adalah sadisme. Ini adalah hasrat seksual yang kuat yang terjadi ketika orang lain mengalami penderitaan mental atau fisik. Selanjutnya pedofilia. Pedofil mengalami daya tarik seksual yang kuat pada anak-anak dan sering menggunakannya sebagai objek seksual. Yang terakhir, voyeurisme adalah paraphilia di mana rangsangan seksualnya berasal dari melihat individu yang tidak menaruh curiga yang sedang membuka pakaian atau telanjang. Ada beberapa bentuk lain dari gangguan paraphilia, di antaranya nekrofilia atau dorongan seksual dan fantasi dengan melibatkan kontak seksual dengan mayat, zoofilia, dorongan seksual dan fantasi yang melibatkan kontak seksual dengan binatang, dan lain-lain. Prevalensi gangguan seksual paraphilia lebih banyak terjadi pada pria dibandingkan dengan wanita. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.